Sebenarnya latar belakang dalam tugas akhir atau dalam tesis itu apa sih ya? Latar belakang masalah ya sebenarnya ya. Latar belakang masalah. Jadi misalnya, saya pakai contoh aja ya, daripada nanti saya ngomong ke sana, pindah ke yang lain, ke yang lain. Saya kasih contoh aja deh, misalnya ini tesis ini juga lagi dikerjakan oleh mahasiswanya ya, tapi bimbingan saya juga nggak apa-apa lah ya. Hmm, keuangan, ada keuangan ya. Siapa namanya? Itu yang mana? Oke, saya yang lain aja lah carinya. Eh, mungkin ini SDM kali ya. Tak punya siapa ya? Bingung juga lagi. Hmm, ini aja buat contoh ya. Punya Dudi Sunandan. Ini maaf nih, ini manajemen tapi kalau, hah? Sudah saya share belum itu? Oh, oke, oke, berarti harus saya stop share dulu ya. Apa sudah muncul? Oke. Ini di kita juga ada konsentrasi pelayaran niaga ya, manajemen pelayaran niaga. Ini contohnya apa namanya, proposal tesis yang diajukan oleh mahasiswa. Ini kayaknya lebih ke SDM ya. Pengaruh pelatihan dan kepemimpinan terhadap kinerja kru kapal ya. Dengan pemediasi motivasi kerja di kapal takbut PT Nuantum Maritime Abu Dhabi ya. Nah, pendahuluan tuh berisi latar belakang ya pertama. Latar belakang tuh harus latar belakang masalah ya, menunjukkan masalah dari penelitian ini. Nah, kalau Anda pun bikin judul seperti ini, Anda harus tahu ya, ini variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, variabel mediasinya apa, atau variabel moderasinya apa. Ya, ya ini
pengaruh pelatihan dan kepemimpinan. Berarti yang mempengaruhi itu pasti variabel X ya. Variabel yang mempengaruhi adalah variabel X. Berarti ini X-nya, variabel bebasnya ya. Pelatihan itu X1, kepemimpinan X2 ya. Kemudian terhadap kinerja. Kinerja berarti eh, terhadap itu berarti terhadap ujung ya, Y biasanya ya. Jadi kinerja ini sebagai variabel Y. Terus dengan pemediasi ini variabel mediasi motivasi kerja ya. Nah, kalau kita lihat konsep gambarnya kira-kira begini, kita lari ke sini dulu aja supaya Anda paham. Mana ya ini? Nah, ini ya. Sebenarnya dia dari sini ya. Pelatihan X1, kepemimpinan X2, Y-nya kinerja ya kan. Kemudian mediasinya itu Z ya simbolnya, motivasi kerja. Jadi pelatihan bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja, kepemimpinan bisa juga berpengaruh langsung terhadap kinerja, tapi bisa juga pengaruhnya ke kinerja, tapi tidak langsung, harus melalui variabel mediasi, yaitu misalnya motivasi kerja. Itu juga yang ini berarti kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja itu nggak bisa langsung, tapi harus melalui motivasi kerja. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau Anda udah kasih judul, saya bilang, ini udah oke gitu ya, misalnya kan judul ini, berarti Anda harus bisa menemukan X-nya yang mana, Y-nya yang mana, Z-nya yang mana, atau M-nya yang mana. M itu moderasi ya. Kalau mediasi, Z simbolnya. Nah itu harus bisa lah ya. Kalau nggak bisa nanti repot. Kadang ditanya, apa namanya, ada yang benar ditanya mahasiswanya, ini paham apa enggak sih? Kayaknya dia cuma baca aja gitu kan ya. Terus tanya, coba itu variabel bebasnya yang mana? Variabel terikatnya yang mana? Hah? Variabel bebas, variabel terikat yang mana? Nggak ngerti dia. Jadi kasihan. Jadi variabel bebasnya variabel X itu ya. Variabel terikat variabel Y atau variabel respon itu variabel Y. Eh, bebas itu berarti independen kan ya. Tak bebas berarti dependen ya. Atau variabel respon atau variabel kriterion variabel boleh lah. Ada istilahnya banyak. Jadi harus paham X1-nya mana, X2 kalau ada ya, kalau X2-nya ada, X2 ada, X1, X2-nya ini X1 pelatihan, X2-nya kepemimpinan ya. Kinerja Y-nya ya. Kemudian motivasi itu pemediasinya ya. Artinya apa? Berarti motivasi itu tengah-tengahnya. Bisa dia pengaruh dari X1 bisa ke Y, bisa juga melalui dia gitu ya. Mungkin bisa juga berpengaruh langsung, tapi bisa juga berpengaruh melalui dia, melalui variabel mediasi tadi. Oke, ini lanjut ya. Kita yang penting nih, bab satu nih Pak, sebenarnya ini yang paling agak disusahin oleh mahasiswa bab satu. Sekarang masuk ke latar belakang ya. Latar belakang itu latar belakang masalah ya. Masalah itu apa? Masalah penelitian. Masalah dalam penelitian itu apa? Harus ada apa? Tidak ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ya. Harapannya kan kalau kinerja itu kan ya meningkat terus gitu kan harapannya kan. Nah, tapi ternyata ada yang mengalami penurunan ya kan ya. Nah, ini di PT Nurlantum itu indeks kinerja krunya mengalami penurunan ya.
Ini dari 95 ke 94 ya. 94,56 nih ke 94,48 ya, turun lagi. Tapi ini masih tenang karena masih bagus ya. Walaupun sampai 80 itu masih bagus. Tapi kalau udah di bawah 80 udah kurang ya untuk kinerja nih. Jadi Anda disuruh menunjukkan fenomena masalahnya apa. Fenomena ada di variabel, masalah ada di variabel Y ya. Y-nya apa? Kinerja ya, kan ya. Nah, kinerjanya apa? Di sini kinerja datanya indeks kinerja dari kru kapal. Nah, itu biasanya ada datanya dari laporan tahunannya. Walaupun ini laporan tahunannya setebal sekian senti gitu, tapi ini apa namanya? Data ini biasanya suka ada ya, apalagi namanya kinerja ya. Oke, di sini ditunjukkan bahwa masalahnya adalah terjadi penurunan ya, menunjukkan penurunan pada 2 tahun terakhir, yaitu ini pada 2023 dan 2024 ini turun. Nah, apakah harus turun? Masalah itu kan kalau kinerja turun itu kan masalah ya bagi suatu perusahaan. Karena berarti kinerjanya nanti lama-lama jelek ya. Ya, baik. Nah, masalah di sini yang ditunjukkan turun ya, 95,47 turun ke 94,56 turun lagi ke 94,48. Mungkin masih 90 ke atas sebenarnya masih bagus ya. Tapi kalau didiamkan ini nanti lama-lama bisa bisa turun makin parah ya. Karena udah turun tuh mau naikinnya susah. Nah, masalah karena turun ya. Kedua, apakah harus turun gitu. Misalnya data di perusahaan kami nggak turun sih, pernah naik, pernah turun gitu ya. Tapi yang terakhirnya turun, nah, yang penting itu ya. Terakhirnya turun tuh oke. Misalnya nih ya, tahun 2022 95,47. 2023 misalnya 96,56 misalnya kan. Itu juga 97 nih 90 indeks kinerjanya 90 eh ini 2003 nih 97 misalnya 25 misalnya 97 berarti ini naik kan. Nah, tapi kemudian turun lagi ke 94,48. Itu boleh nggak boleh karena masih ada masalah kan, artinya itu paling tidak di tahun terakhir mengalami penurunan ya kan ya. Walaupun sempat meningkat tapi mengalami penurunan di tahun terakhir. Jadi ini masalah ya. Jadi yang boleh apa kira-kira turun ya kan ya. Kemudian apa fluktuatif artinya naik turun ya kan. Yang penting terakhirnya jadi turun ya. Yang ketiga apa? Nah, kalau naik terus boleh nggak ya? Nah, aliran peneliti-peneliti Indonesia itu biasanya nggak boleh katanya gitu ya. Tapi saya balik argumen saya ya. Jadi, eh,
Kalau misalnya naik terus, berarti nggak ada masalah dong. Ya memang betul nggak ada masalah. Tapi masalahnya di mana gitu kan? Di tahun terakhir mengalami penurunan. Oke ya. Berarti. Nah itu masalah. Nah kedua kalau naik terus gimana? Berarti nggak ada masalah dong. Kalau nggak ada masalah, nggak ada penelitian ya. Jadi gimana? Boleh misalnya naik terus, tapi tunjukkan bahwa tidak mencapai target misalnya. Regional ya berarti. Berarti misalnya naik terus ya, yang membuat itu jadi masalah apa? Naik terus ya kan ya. Nah, misalnya contoh ada mahasiswa saya ambil penelitian tentang kok bank, BUMN apa namanya? 20 BUMN terbaik waktu itu ya. Waktu zaman Rini Sumarno menterinya, dia mengumumkan ini 20 BUMN terbaik Indonesia. Nomor satu BRI saya sudah tahu. Nah itu namanya BUMN terbaik kan ya, pasti udah paling bagus dong banding BUMN lain kan. Nah, karena karena pengujinya minta itu yang diteliti, jadi mahasiswa saya suruh nunjukin datanya yang menunjukkan latar belakang masalahnya. Nah, ternyata itu BUMN terbaik semua 2020-nya. Jadi gimana? Nggak ada kalau nggak ada masalah, nggak ada penelitian ya kan ya. Terus saya tanya, itu BUMN itu oke terbaik berarti memang bagus-bagus ya. Tapi apa mereka semua mencapai target? Nah, barulah begitu cari target, coba dicek targetnya. Ternyata 20 BUMN itu semuanya tidak ada yang mencapai target ya. Target tetapkan pemerintah ada ya. Di laporan itu ada. Jadi tidak ada yang mencapai target ya. Walaupun terbaik hanya terbaik di, di Indonesia aja ya. Jadi boleh ya walaupun naik terus tapi targetnya nggak tercapai ya. Target yang ditetapkan. Oke, udah jelas ya. Jadi masalah itu bisa aja data variabelnya mengalami penurunan, bisa juga fluktuatif naik turun, ya kan? Apalagi di terakhirnya turun, nah itu masalah ya. Kemudian bisa juga dia terus naik tapi tidak mencapai target ya. Jadi apa naik tapi nggak nyampe target gitu lah. Maka itu juga masalah karena tidak mencapai target berarti kan belum mencapai targetnya. Artinya
Walaupun terbaik, dia terbaik di antara BUMN yang lain. Nah, tapi sebenarnya belum terbaik karena belum mencapai target ya. Itu bisa. Jadi ini penting kenapa? Saya punya bimbingan tuh pernah malah suruh ganti ya. Suruh ganti judul sama para pengujinya. Ini dulu ya. Pertama dia mau neliti judulnya itu apa ya? Pengaruh selebriti endorsement ya pada produk fresh care ya, eh, dan seterusnya saya lupa. Nah, karena produk fresh care itu kan, Anda tahu fresh care ya, kayak kayak minyak angin gitu ya, tapi dia ada aroma-aroma gitu kalau fresh care itu kan, wow, ada rasa lain. Kalau minyak angin kan minyak kayu putih misalnya itu kan begitu aja ininya, warna apa rasanya. Nah, dia meneliti itu kenapa sewaktu modelnya Agnes Monica itu penjualan fresh care itu langsung melonjak ya. Jadi sebenarnya dia pengen tahu apa namanya, apakah benar nih pelonjakan penjualan ini karena pengaruh dari model selebriti selebriti endorsement itu, maksudnya selebritinya itu yang mewakili produk tersebut siapa, kan Agnes yang ditunjuk. Nah, dia bisa meningkatkan penjualan segitu besarnya. Begitu ditanya, mana datanya? Tunjukin dia datanya. Duh, ini datanya naik terus nih, bagus. Masalahnya di mana? Kan gitu. Langsung saya kaget ya. Ini itu saya juga masih baru-baru ya, maksudnya saya baru pulang dari S3 dan lulus tapi pulang ke sini masih baru-baru bimbing gitu terus dapat gitu kaget juga saya. Karena waktu saya S3 juga nggak ada masalah itu, mau dia naik terus juga tetap aja boleh lanjut. Maksudnya kan mungkin kita peneliti itu pengen tahu kok bisa naik terus tuh, apa bener nih selebritinya punya peran apa namanya menaikkan penjualan karena mungkin nama besarnya dia atau banyak yang menyukai dia gitu ya. Jadi ya kayak orang lah, kalau orang suka sama orang orang lain atau misalnya lah suka sama laki-laki suka sama perempuan ya. Nah itu ada apa aja yang perempuan itu sukain dia juga suka kan gitu ya. Kalau makin parahnya gitu kira-kira. Nah itu saya sempat kaget juga. Terus akhirnya apa? Udah naik nggak ada masalah ini naik naik terus kan. Ganti aja. Ganti cari kamu produknya apa gitu. Yang mana nanti selebritinya siapa gitu. Yang mana cari aja yang penjualannya turun gitu ya. Dari judulnya yang bagus itu terus jadi berubah. Suruh ganti siapa. Akhirnya ketemu dia nyari sendiri dapatnya Suzuki APV ya. Waktu itu produk Suzuki APV itu mobil nih ya, dari Brasker ke mobil nih. Itu waktu modelnya Denny Cagur, itu penjualan nurun terus. Mohon maaf nih kalau ada yang ngefans sama Denny Cagur ya. Bukannya saya ini nih, kemarin memang gitu akhirnya. Jadi judulnya jadi berubah. Jadi Suzuki APV yang diteliti. Jadi sampai segitunya ya. Rupanya saya. Ada sih yang nggak setuju juga sebenarnya. Cuman ya kalah karena mayoritas tuh memang
nggak ada masalah, nggak ada penelitian gitu kan. Ya udahlah, kita ikutin aja karena ada profesional juga ngomongnya begitu juga. Ya udah kita ikutin aja. Nah itu ya. Jadi nanti apa namanya? Gak usah cari perkara lah. Nanti ngotot-ngototan gitu tetap aja. Ini hanya untuk latar belakang aja. Setelah ini ya sudah kan. Itu hanya untuk menunjukkan masalah bahwa penelitian ini layak layak diteliti karena ada masalah seperti ini. Ya. Nah, untuk menyampaikan latar belakang itu satu ini tadi ya data data fenomena masalah dari data perusahaan ya. Sorry, ini kan data perusahaannya ya, kinerjanya menurun. Ya, oke. Turun-turun sedikit tapi turun ya. Yang kedua, masalah kedua di sini dituliskan di latar belakang nih yang kedua ini ya. Jadi hubungan antar variabelnya ada masalah ya. Ini contohnya. Kan ini variabelnya apa? Pelatihan, kepemimpinan terhadap kinerja ya. Jadi ada pelatihan pengaruhnya terhadap kinerja, pembinaan pengaruhnya terhadap kinerja, dan juga pemediasinya motivasi berpengaruh terhadap kinerja misalnya kan. Nah, tapi jangan berpengaruh doang. Kenapa? Kalau berpengaruh doang, nggak ada masalah. Karena apa? Nggak usah diteliti. Pasti berpengaruh kok, ya kan? Di penelitian sebelumnya semuanya berpengaruh semua, ya kan ya? Misalnya ya. Berarti nggak usah dilanjutin karena hasilnya pasti berpengaruh. Kata gitu. Nah, supaya itu merupakan masalah, kan kita harus sebagai peneliti harus pandai menyatakan bahwa ini masalahnya ini ya. Nah, itu dilihatlah pengaruh pelatihan misalnya terhadap kinerja. Itu hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ada yang berpengaruh, penelitiannya si A, si B, gitu. Ada yang tidak pengaruh, saya penelitiannya si C, ya kan ya. Jadi kalau mau dilakukan penelitian tentang itu, misalnya ini di mana di Abu Dhabi, misalnya di PT Noantum Maritime Abu Dhabi ini, maka eh, apa namanya? Belum tahu jawabannya, apakah nanti yang berpengaruh ataukah tidak. Ya, itu yang namanya masalah juga ya. Nah, ini dijelasin satu persatu di sini. Nah, ini saya bacakan ya. Hasil penelitiannya Ubaidillah, Setiadi, dan Rahayu, misalnya harusnya ini nulisnya cukup Ubaidillah et al. Atau Ubaidillah dan kawan-kawan di kakak ya. Tapi ini tulis lengkap ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting paham kita maksudnya. Tapi sebenarnya kalau menulis referensi itu nggak penting. Kalau ada tiga atau lebih, ini maka pakai DKK atau et al. Gitu ya. DKK bahasa Indonesianya, kalau et al. Bahasa Inggrisnya gitu lah. Ya. Menyatakan ya, Bedila et al. Menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja. Ya. Sedangkan penelitiannya si Nabilah dan Ardian Fitri menyatakan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Berarti ini masih masalah hubungan antar variabel antara pelatihan dengan kinerja. Dan lanjut lagi penelitian Hervina menyatakan kepemimpinan sekarang yang pemimpinan yang S2-nya berpengaruh terhadap kinerja kru kapal. Sebaliknya, penelitiannya Hamidah, Suyono, dan Elizabeth ini sama-sama menyatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Jadi ada yang berpengaruh, ada yang tidak ya. Penelitian sebelumnya dari Andi